Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Matar Bicara akan mengangkat kisah ceritaan masyarakat Betawi baik di tengah maupun di pinggir. Cerita-cerita ini saya harapkan mengandung hikmah dari kehidupan kita, dari berbagai aspek kehidupan. Kali ini saya akan mengisahkan seorang mantan aktivis di kampusnya, orang Ciputat. Dia bernama David. Saya nggak tahu kepanjangannya kayak apa. Seringkali dia aktif di berbagai kegiatan sosial politik, bahkan seni budaya. Sudah 10 tahun lulus, bertarung pada kehidupan, ternyata tidak seperti yang digambarkan dalam sinetron. Suatu ketika David yang memang paling enggan, paling males diajak kumpul-kumpul reunian, apalagi pakai ngajak bini dan anak, udah deh gak bakalan dia mau datang. Tahun kemarin Umar yang jadi panitia, temen deketnya yang sering segulung makan tidur bareng bergerak bareng, mohon dah dititipin amanah sama yang lain. Kalau Bang David diminta kali ini hadir, bahkan kalau perlu ngasih sambutan cerita pengalaman. Ngedengerin Umar ngomong gitu, David manggut-manggut. Jadi maksudnya gimana Umar? Kata David. Gua kudu cerita, habis lulus gua begini, gua bertarung jatuh bangun kemudian gua sukses. Gua harus berhasil, itu yang ditunggu kan? Kan udah ketahuan masing-masing tuh kalau pada saat reunian mereka akan berlomba-lomba bercerita kesuksesannya, sambil terima kasih sama kampus, sama dosen dan sebagainya. Saya terus terang aja kagak bakal demen hadir sama keadaan seperti itu. Kita biar deh udah masing-masing menjalani kehidupan dengan apa adanya. Umar penasaran dan pelan-pelan ngomong, Bang David, teman-teman ada juga yang rata-rata 3-4 tahun di atas Bang David. Itu pernah kenal, pernah dengar kiprah sepak terjangnya Bang David. Pengen ketemu orangnya, pengen ngobrol, pengen cerita. Cuma kata David, ntar gue ditanya, udah punya bini belum? Anaknya berapa? Tinggal di komplek mana perumahannya? Mobil udah berapa? Ntar sampai ditanya sendal sepatu nomor berapa? Ini yang terjadi Umar. Ini yang bikin gua ogah ikutan. Ya enggak gitu juga Bang. Pokoknya saya minta abang kali ini datang dah, ya bercerita. Mungkin ada motivasi kehidupan, mungkin ada hikmah kehidupan abang yang juga bisa diambil sebagai teladan, sebagai rujukan bagi kehidupan adik-adik kita Bang. Kita udah sama-sama alumni. Iya udah deh, bersyukur gue udah kelarin kewajiban gue sama orang tua. Gue udah kelar aktif di sono sini soal sosial masyarakat ya kan. Sekarang gue lakonin. Lo tahu Pan, ini umur gue udah lebih dari 35. Gue lakonin, gue nggak usah cerita. Biar lo tahu, ampe gini hari 6 tahun gue ngojek, gue jalanin karena nggak ada kerjaan yang bisa gue ambil. Susah, nggak ada ordal, nggak ada fulus. Kalau soal syarat-syarat biasanya gue sanggup, tapi apa daya, berkali-kali gue berhenti. Nggak lama, setahun gue berhenti nyari kerjaan, gue putusin gue ngojek. Apa yang lo mesti ambil? Apa yang lo mesti dapetin hikmah dari tukang ojek? Ntar ada yang udah jadi direktur anu, dirjen anu, ya kan, pejabat anu, bla bla bla. Bininya ntar bukan merasahil sinis kalau gua ngomong. Nggak gitu juga Bang, kata Umar. Apa aja
lelakon kita yang ditakdirin Tuhan seringkali kan nggak dimiliki sama orang lain, ya kan, nggak dimiliki. Makanya jangan suudzon, jangan patah semangat, jangan merasa rendah. Kita sama-sama, dan gitulah, kita kan sekampus, kita tahu cita-cita perjuangan kampus kita kan. Merenung sebentar, David akhirnya bilang, oke deh, gue coba nih ya, mudah-mudahan gue agak telat bangun. Tahu sendiri, gue suka ngalong, suka malong ngojeknya ya. Jangan dianggap gue begana-begono, tapi kalau gue kagak kesiangan bangunnya, ya enggak, tidur pagi bangun siang, repot kan. Ya nasib gue terima kayak gini. Tapi kalau memang kudu harus ada rondon satu butir acara. Apaan tuh bang, kata. Ya kudu diterima satu acara cerita orang-orang gagal setelah lulus ujian sarjana. Bukan gua aja kan, banyak teman-teman gua tuh yang dagang kaki lima, ya kan, yang cuman sekedar jadi kurir. Mereka juga banyak. Gue yakin mereka nggak diundang karena mereka bukan aktivis, ya kan. Nah kalau begitu kan ada diskriminasi. Udah deh, kalau syarat gue nggak dipenuhin, gue nggak bakal hadir. Umar mikir, gimana ya bang ya, rondonnya udah jadi, abang cuma diminta sambutan sebagai aktivis kampus yang bergerak setelah lulus ujian. Ceritain deh maunya. Gimana gue ceritain? Dalam kamus orang-orang sekarang di kampus di mana aja, gue masuk kamus orang gagal. Apa boleh gue bicara tentang kegagalan sarjana yang selama ini dianggap pokoknya sarjana tuh hebat. Lo tahu dong, baca koran kek, online kek, berapa juta orang-orang yang nganggur, sarjana nggak punya peluang kerja, tidak berhasil dalam mengangkat strata sosial ekonominya. Ada orang-orang yang mau ngerti. Palingan yang hadir bilang, kesian juga tuh ya, sarjana ngojek, emang nggak ada kerjaan lain. Mak dikipe itu kalau gue denger, mak dirodok, gue teriakin kalau dia ngomong kayak gitu. Makanya buat apa gue dateng reuni, tinggal reuni, lo nikmatin yang sesama seneng-senengnya, jangan bikin sakit hati orang-orang. Gue mau nanya sama lo nih Umar, berapa orang yang diundang dari fakultas kita, berapa yang berhasil? Kalau kira-kira 2-3 tahun aja deh, itu kan 100 lebih kira-kira, ya kan. Apa iya semua berhasil? Apa nggak sedih hatinya? Apa yang nggak minder kalau dia datang masih nganggur, ya kan, cuma jadi kuli biasa, cuma jadi kurir, cuma jadi tukang ojek? Nggak deh, jangan. Jadi akhirnya kalau memang rondonnya nggak bisa dirubah, gue mau ajak temen-temen gue supaya mendingan gak hadir deh lo daripada sakit hati. Wah jangan gitu dong bang, katanya. Habis gimana? Gue gak yakin juga mereka diundang kok. Dunia udah berubah, ya enggak. Pertemanan kita udah berubah, pergaulan persahabatan kita udah berubah, materialistik, tahu. Kesel juga David. Ya udah deh, saya ngasih waktu deh seminggu buat abang mikir, karena masih ada waktu 2 minggu nih bang ya. Kalau soal rondon saya juga mau usahain nih bang, ada masukan. Kalau memang disetujui boleh, bukan abang aja dan lain-lain yang judul apa? Ya judulnya itu, sarjana yang gagal dalam kehidupan masa depannya. Gimana? Ya insya Allah deh bang ya. Saya salut sama Bang David, tegap kekeh, konsisten, idealis. Semoga Bang David tetap diridhoin Allah dalam perjalanan hidupnya, tetap mendapat perlindungan, kesehatan, dan rezeki yang lebih baik, sehingga bisa
menjadi contoh bagi kita. Padahal sini bang, kalau saya bilang abang nih contoh saya, nggak malu ngojek, ya nggak 6 tahun kalau nggak salah ya bang ya, sarjana, ya nggak. Mudah-mudahan abang menjadi tokoh panutan saya panjang mas. Begitulah cerita si David, aktivis kampus yang akhirnya jadi tukang ojek dan diundang reuni nggak pernah mau, dipaksa dia minta ganti rondon dengan testimoni kehidupan sarjana yang gagal di masa depan. Semoga jadi hikmah kita semua. Baiklah, semua untuk kita ambil pelajaran. Yang terjadi biarlah terjadi. Materialisme, berkasta-kasta, kemudian saling eksklusif, silakan. Tapi saya pribadi nih, saya nih tukang cerita ini salut sama David. Hidup it, maju terus, jalanin. Yang penting jangan lupa sama Allah, Muhammad, dan syariat-syariat. Terima kasih, demikianlah cerita saya. Semoga manfaat dan jangan lupa like and subscribe.